mencuri, nendang orang, mukul orang, tanpa ada satu kesalahan, satu hal yang hak, itu semua adalah keburukan. Akan tetapi ada yang lebih buruk dari itu semua, yakni maksiat hati. Wala yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Kata beliau, seseorang tidak akan dapat hatinya itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala sebelum dia membersihkan kotoran-kotoran tersebut dan menggantinya dengan sifat-sifat yang baik. Famin afhashiha, di antara daripada penyakit hati yang kotor tersebut, maksiat hati yang kotor tersebut, yang keji tersebut, al-kibir war riya, sombong dan riya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna al-ijtima' wal intifa' kama intafa'a ahluna. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهاما الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Risalah Adab Sulukil Murid. Faslun wa 'alal muridi ay yajtahida fi hifdzi qalbihi minal wasawisi wal afati wal khawatir radiyati wal yuqim ala babi qalbihi hajiban minal muraqabati yamna'uha minad dukhuli ilaihi fa innaha in dakhalathu afsadathu wa ya'suru ba'da dhalika ikhrajuha minhu. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Risalah Adab Sulukil Murid pada fasal ini beliau menerangkan hendaknya bagi orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah dia berusaha untuk menjaga hatinya daripada godaan-godaan syaitan, dari was-was yang mana was-was tersebut dapat menyebabkan hatinya menjadi rusak,
menjaga hati dari al-khawatir, lintasan-lintasan hati. Oleh karena itulah kita dianjurkan untuk membaca doa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka innaka antal wahhab. Ini doa tujuannya agar hati kita dimantapkan oleh Allah. Ini doa agar hati kita tidak mudah tergelincir. Maka hendaknya bagi seorang murid dia membentengi hatinya, membuat tirai pada hatinya agar hati tersebut tidak masuk ke dalamnya hal-hal yang merusak daripada hati tersebut. Membentengi hati tersebut daripada syahwat-syahwat keduniawian. Membentengi hati tersebut dari keinginan-keinginan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab jika penyakit-penyakit itu masuk ke dalam hati kita, maka hal tersebut akan merusak hati kita. Dan jika dia sudah masuk, maka akan payah untuk dikeluarkan dan dibersihkan. Oleh karena itulah kata beliau, wal yubaligh fi tanqiyati qalbihi alladhi huwa mawdi'u nadhari rabbih. Huwa mawdi'u nadhari rabbih min al-maili ila syahwati dunya wa min al-higid wa min al-ghil wa min al-ghish li ahadin min al-muslimin wa min adh-dhanni as-su' bi ahadin minhum wal yakun nasihan lahum rahiman bihim mushfiqan alaihim mu'taqidan lil khair fihim al khair fihim yajibu lahum ma yajibu li nafsihi min al khair wa yakrahu lahum ma yakrahu li nafsihi min al syarr. Kata beliau, hendaknya kita membentengi hati kita daripada condong kepada keinginan duniawi. Condong pada keinginan duniawi ini bukan berarti kita tak boleh punya dunia. Bukan berarti enggak boleh berpakaian bagus, tak boleh pakai mobil bagus, tak boleh pakai punya rumah yang bagus, bukan. Silahkan, agama kita tidak menghalangi kita untuk itu semua. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan bagian engkau dari dunia ini. Nasib, bagian yang kecil daripada dunia ini. Yang mana bagian itu pun harus kita gunakan di dalam rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang Allah berikan, jabatan yang Allah titipkan, umur yang Allah berikan kepada kita semua, itu harus kita gunakan di dalam rangka kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala juga tidak melarang kita untuk menikmati bagian yang sedikit daripada dunia ini. Silahkan, kita mau makan enak enggak dilarang, berpakaian bagus tidak dilarang, bermobil mewah tidak dilarang, punya rumah yang besar tidak dilarang. Silahkan, asalkan itu semua tidak membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak membuat kita sombong, tidak membuat hati kita condong kepada itu semua, sehingga terkadang-kadang di dalam solat kita pun kita masih memikirkan soal rumah, masih memikirkan soal pekerjaan, masih memikirkan soal harta yang ada pada diri kita. Wal'iyadzubillah. Maka hendaknya kita membentengi hati kita dari hal yang tersebut, dan juga membentengi hati kita dari sifat higid. Apa itu? Dengki, iri kepada sesama saudaranya. Wal ghil, benci kepada saudaranya. Wal ghish, suka menipu kepada saudaranya. Li ahadin minal muslimin, dan menjaga hati kita dari tidak bersuudzon kepada saudara-saudara kita. Ma'asyiral hadirin, jangan suudzon kepada saudara-saudara kita. Selalulah kita berhusnudzon kepada mereka, mu'taqidan al khair fihim, yakin bahwa ini saudara kita ini orang yang baik, yakin bahwasannya mereka ini orang yang baik. Husnudzon itu tidak akan rugi meskipun kita salah kepada orang yang kita husnudzoni, dan suudzon itu tidak akan pernah menguntungkan meskipun benar.
husnudzon, tidak akan rugi buat kita meskipun kita salah di dalam berhusnudzon. Dan suudzon tidak akan mendatangkan keberuntungan, kebaikan meskipun benar. Maka lebih baik kita husnudzon. Lihat saudara kita beda sedikit, kita yakin ini orang baik. Ya, jangan suudzon. Dan dia mencintai saudaranya, dia kepengen saudaranya ini baik sebagaimana dia kepengen baik. Dan dia membenci keburukan yang ada pada saudaranya. Dia tidak ingin keburukan itu menimpa saudaranya, sebagaimana dia juga tidak suka jika keburukan itu menimpa pada dirinya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Kita tidak akan sempurna iman kita, kata Nabi, sampai kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Maknanya adalah kalau engkau kepengen diri engkau ini baik, maka seharusnya engkau juga menginginkan orang lain menjadi baik seperti engkau. Jika engkau tidak menginginkan diri engkau ini menjadi orang yang buruk, engkau membenci perbuatan yang buruk, maka engkau juga harus memiliki sifat seperti itu. Engkau tidak suka kalau ada saudara engkau melakukan keburukan. Engkau tidak ridha kalau ada saudara engkau yang meninggalkan perintah Allah. Engkau tidak suka, engkau tidak rela kalau ada saudara engkau yang melanggar daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda kita cinta kepada saudara kita. Bukan kita membiarkan dia terperosok, terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang Allah Subhanahu wa taala tidak meridhoinya. Wal ta'lam ayyuhal murid anna lil qalbi ma'asi hiya afhashu wa akbahu wa ahbathu. Kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ketahuilah wahai orang-orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya ada kemaksiatan yang sifatnya dalam hati. Kalau maksiat zahir nampak, tapi kalau maksiat hati tidak nampak. Tapi kata beliau, ada maksiat hati yang mana maksiat tersebut afhas, lebih keji, agbah, lebih hina, akhbath, lebih kotor, min ma'asil jawarih, daripada maksiat-maksiat yang sifatnya anggota badan. Mencuri, nendang orang, mukul orang tanpa ada satu kesalahan, satu hal yang hak, itu semua adalah keburukan. Akan tetapi ada yang lebih buruk dari itu semua, yakni maksiat-maksiat hati. Wala yasluhul qalbu linuzuli ma'rifatillahi wa mahabbatihi ta'ala illa ba'da takhalli anha wa takhallusi minha. Kata beliau, seseorang tidak akan dapat hatinya itu mengenal akan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dapat mencintai Allah Subhanahu wa taala sebelum dia membersihkan kotoran-kotoran tersebut dan menggantinya dengan sifat-sifat yang baik. Famin afhashiha, di antara daripada penyakit hati yang kotor tersebut, maksiat hati yang kotor tersebut, yang keji tersebut, al-kibir war riya, sombong dan riya, wal hasad, dan hasad, hasud, iri, dengki. Fal kibru yadullu min sahibihi ala ghayatil hamaqah. Orang yang sombong, kalau dia ada sifat sombong di dalam dirinya, ini menunjukkan orang ini dungu, bodoh. Wa nihayatil jahalati wal ghabawah. Orang ini berada di dalam puncak kebodohan dan kedunguan. Bagaimana bisa? Wa kaifa yaliqu takabburu mimman ya'lamu annahu makhluqun min nutfah. Bagaimana dia bisa sombong sedangkan dia mengetahui diri dia itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari setetes mani, ma'asyiral hadirin. Kalau kita sadar bahwa diri kita ini dari setetes mani,
maka kita tidak akan ada rasa sombong di dalam hati kita. Nutfatin madhiratin, dari setetes mani yang menjijikkan. Ada yang mau beli? Dijual laku? Tidak ada. Lantas apa yang menyebabkan kita sombong? Harta, jabatan, pangkat, kecantikan, kegantengan, kecerdasan. Sadarilah bahwa itu semua berasal daripada air mani yang menjijikkan itu. Wa 'alal qurbi yasiru jifatan gadhirah. Kita ini yang hidup sekarang ini sebentar lagi akan mati, dan kita akan menjadi bangkai yang menjijikkan, ma'asyiral hadirin. Hidup dari nutfah, dari mani yang menjijikkan itu, dan kita akan menjadi bangkai yang busuk. Wa in kana indahu syai'un minal fadail wal mahasini fadzalika min fadlillahi wa sun'ihi. Kalaupun ada kebaikan yang kita buat di dunia ini, kau bangun masjid, kau bangun madrasah, kau sedekah sana sini, kau beribadah haji, kau umroh bolak-balik, kesemua itu sadarilah engkau bisa iktikaf di masjid, lisanmu bisa berzikir kepada Allah, engkau bisa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Ketahuilah bahwa semua itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita. Semua itu adalah fadl, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sun'ihi, dan itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Laisa lahu fihi qudrah. Kita tak punya kekuatan, ma'asyiral hadirin. Bahkan untuk menepiskan daripada keburukan yang mendekatin kita, kita tak ada kemampuan. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, melainkan itu semua adalah pemberian karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala fi tahsilihi haulun wala quwwatun wala yakhsha idza takabbara ala ibadillahi bima atahu Allah min fadlihi ay yaslubahu ma a'tahu bisu'i adabihi. Hati-hati, kata beliau. Hati-hati engkau dengan sifat sombong. Dikhawatirkan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut karunia yang Allah berikan tersebut. Allah akan ambil itu. Kedudukan, harta, semua itu milik Allah. Jangan sombong dengan itu semua. Kalau engkau sombong, maka Allah akan ambil itu semua. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan merubah keadaan satu kaum. Maknanya apa? Tidak akan mengambil kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kaum tersebut. Tidak akan mengambil rasa aman yang ada di dalam kaum tersebut. Tidak akan mengambil kenikmatan yang ada di dalam kaum tersebut. Tidak akan mengambil daripada segala macam karunia yang ada di dalam kaum tersebut selama mereka tidak merubah diri mereka. Apa maknanya? Yakni mereka tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan ambil, ma'asyiral hadirin, rasa aman yang ada di negeri kita saat ini kalau masing-masing kita menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita semua masing-masing sudah bermaksiat kepada Allah, menjauh daripada perintah Allah, mengerjakan larangan Allah, maka siap-siap rasa aman itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketentraman itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedamaian itu akan Allah sirnakan dari muka bumi ini. Dan ini adalah satu hal yang buruk, adab yang buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa munaza'atihi li rabbih fi wasfihi. Dan orang yang sombong ini berarti dia ngajak bersaing dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kita saingin?
Mau sombong, mau bersaing dengan Allah. Hanya Allah yang boleh sombong. Kita makhluk Allah, kita hamba Allah, kita ciptaan Allah dari mani yang menjijikkan dan kelak akan menjadi bangkai yang bau busuk. Li'anna al-kibir min sifatillahi al-jabbar al-mutakabbir. Karena sombong itu adalah sifat Allah. Jangan engkau ambil itu, jangan engkau pakai itu. Engkau akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amma riya, adapun riya, fayadullu ala khuluwi qalbil murai min azamatillahi wa ijlalihi. Sombong tinggalkan. Kita minta kepada Allah supaya Allah cabut sifat sombong yang ada di dalam hati kita. Amin. Yang kedua, riya. Riya ini menunjukkan bahwasannya seseorang ini memiliki hati yang kosong. Kosong dari apa? Kosong dari mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kosong dari membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya sifat riya, berarti di dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah. Tidak ada pembesaran kepada Allah. Li'annahu, kenapa? Li'annahu tasanna'u wa yatazayyanu lil makhluqin. Karena dia di dalam setiap perbuatannya itu dibuat-buat. Kalau ada orang baru buat. Kalau enggak buat. Membagus-baguskan dirinya di hadapan orang. Oh, kalau lagi di majelis taklim, masya Allah macam malaikat. Di luar majelis taklim berubah. Oh, kalau di masjid luar biasa. Di luar masjid, wal'iyadzubillah. Oh, lagi di kampungnya orang kenal sama dia. Lagi di luar kampungnya, dia bermaksiat kepada Allah. Berarti orang seperti ini amalnya disusupi oleh riya. Orang yang riya berarti di dalam hatinya tidak ada pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati-hati. Yang sering umroh bolak-balik, hati-hati. Ya. Apa niat kita di dalam umroh yang kita lakukan? Hanya untuk selfie-selfie, update status? Hanya untuk jalan-jalan refreshing? Lah, rugi. Duit habis. Padahal bisa untuk yang lain manfaatnya. Mungkin kalau engkau tidak pergi umroh, kau bisa bangun masjid. Mungkin kalau kau tidak pergi umroh, kau bisa berangkatkan orang lain yang hatinya lebih ikhlas untuk umroh. Kenapa harus engkau yang umroh? Kalau engkau yang umroh, belum tentu umrohmu diterima Allah. Ada saudara kita yang kepengen umroh puluhan tahun. Hajat dia, kepengen dia. Kalau kau tidak berangkat, kau berangkatkan dia. Lebih afdal itu. Kita bolak-balik. Ada orang dengan bangganya ngomong, Nabib setahun 3 kali bolak-balik umroh. Apa manfaatnya? Apa faedahnya? Apa natijahnya? Apa yang kau dapatkan di dalam batinnya kau? Hanya sekedar jalan-jalan, lihat Ka'bah, ziarah, lantas pulang kemudian masih begitu-begitu saja? Mana makna batin yang ada di dalam umroh tersebut? Mana makna engkau ihram? Mana makna engkau tawaf? Mana makna engkau sa'i? Mana makna engkau tahallul? Yang ada di dalam batinmu, adakah itu semua engkau dapatkan ketika engkau pulang dari umrahmu? Atau hanya sekedar jalan-jalan, update status, selfie-selfie, lagi ziarah, lagi di depan Ka'bah, lagi makan kurma? Nah, hati-hati dengan tipuan ma'asyiral hadirin. Hati-hati. Ya. Mungkin tujuan kita baik, mungkin, tapi di balik itu syaitan sudah S32 ma'asyiral hadirin sekolahnya, bukan S3, S32 dia udah sekolah. Dia tahu bagaimana menggoda kita.
Dia tahu bagaimana merusak ibadah kita. Dia tak mungkin ngajak kita yang di masjid ini untuk maksiat. Tak mungkin. Tapi dia akan susupi, masuk dia ke dalam hati kita. Kita akan diombang-ambingkan di dalam amal kita. Kita merasa kita sudah beramal. Kita merasa kita yang iktikaf di malam ini, wah merasa hebat. Lebih hebat dari yang tidur. Wah Masya Allah, ana malam ini iktikaf. Ana lebih hebat dari si anu. La. Harusnya kita merasa tadallul. Ada iktikaf yang kita lakukan ini tidak seberapa, ma'asyiral hadirin. Waktu yang Allah berikan ini 24 jam. Berapa jam kita iktikaf? Waktu yang Allah berikan kepada kita ini 365 hari setahun. Berapa hari kita gunakan untuk iktikaf? Merasa banyak kita dengan amal itu? La. Ada galil, qasir, hakir, sedikit, hina. Tak ada artinya buat Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan nikmat yang Allah berikan. Karena iktikafnya kita ini adalah nikmat dari Allah, bukan karena usaha kita. Kita duduk di sini bukan karena usaha kita. Allah yang menginginkan kita untuk duduk di tempat ini, yang menginginkan kita untuk mendapatkan kebaikan. Syukuri itu semua karena Allah masih menginginkan kita. Khawatir kita kalau Allah sudah tidak menginginkan kita, ma'asyiral hadirin. Mungkin di saat ini kita duduk di tempat yang justru Allah Subhanahu wa taala murka dengan kita. Wal iyadu billah. Maka jangan sampai usaha yang kita lakukan, amal yang kita lakukan ini sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah. Wala yagna bi ilmillahi rabbil alamin. Orang kalau dalam ibadahnya ada sifat riya, berarti dia tidak merasa cukup hanya Allah saja yang tahu dengan amal dia. Dia kepengen orang lain juga tahu. Tidak cukup buat dia hanya Allah yang tahu amal dia. Mau dia share, mau dia bagi-bagi. Ya. Bagi-bagi takjil, foto, bikin video, sebar sana sini, bagi-bagi takjil. Kapan sih kita ini cukup Allah yang tahu? Kapan sih kita ini di dalam amal kita cukup Allah saja yang tahu? Di dalam sedekah kita, di dalam ibadah kita, kapan? Semua harus diupload di medsos. Ya Allah. Ya, jangan tertipu kita, ma'asyiral hadirin. Ada syaitan sekali lagi, S32 sekolahnya. Wa man 'amila shalihati wa habba ay ya'rifahu an-nas. Siapa orang yang beramal soleh dan dia ingin orang lain mengetahui amalnya tersebut, bidzalika liyu'azzimuhu wa yastani'u ilaihi al-ma'rufa wa huwa mura'in jahilun. Siapa orang di dalam amal kebaikannya dia ingin orang lain tahu, supaya orang memuliakan dia, supaya orang menghormatin dia, supaya orang juga nanti berbuat baik kepada dia, maka ketahuilah bahwasanya itu adalah riya dan itu adalah satu kebodohan, kata beliau. Raghibun fid dunya, pencari dunia. Ya. Kalau enggak dekat pilkada, enggak nyumbang. Ya. Kalau enggak dekat pileg, enggak nampak. Oh, tapi kalau mau dekat-dekat pilkada, pileg, wow, setiap majelis ada dia. Oh, majelis ilmu sini, majelis zikir situ ada. Selesai, wassalam. Pencari dunia. Mau seperti itu? Maka dari sekarang rajin-rajin ke majelis taklim, rajin-rajin ke majelis zikir. Besok-besok kalau nyalek tetap di majelis zikir, tetap di majelis ilmu. Jangan kalau baru nyalek baru mau nongol batang hidungnya. Ya, maka kita doakan yang di sini ini jadi caleg semua nih, amin. Ya, ada di sini nggak ada caleg, ada.
Nggak ada ya? Jarang caleg hadir majelis ya? Iya. Ya akhir. Tapi ini bukan terjadi pada caleg saja. Penyakit ini menimpa kita juga, ma'asyiral hadirin. Jangan nyalahkan orang. Majelis ini tujuannya untuk melihat kekurangan yang ada di dalam diri kita. Sekarang perhatikan diri kita. Bagaimana amal kita? Bagaimana amal kita sekarang? Tujuan kita ke masjid ini, iktikaf kita di masjid ini, apa niat kita? Adakah niat-niat dunia? Adakah niat-niat selain dari itu? Atau ada yang mau minta biar diambil mantu yang masih jomblo? Iktikaf di masjid supaya apa? Dapat mertua yang suka iktikaf juga. Lah, jangan seperti itu. Lianna az-zahida man law aqbala an-nasu alayhi bit-ta'zimi wa badlil amwali lakana yu'ridu an dzalika wa yakrahuhu. Orang yang zuhud, ya. Orang yang zuhud itu adalah orang yang seumpama orang-orang datang kepada dia menawarkan segala macam daripada kebaikan-kebaikan di dunia ini, diberi harta dan seterusnya, maka dia justru berpaling dari itu semua karena dia tidak mau amal dia itu disusupi oleh keinginan-keinginan dunia. Wa hadza yatlubud dunya bi amalil akhirah. Faman ajalahu minhu. Ini orang melakukan amal akhirat untuk dapat dunia. Siapa lagi yang lebih bodoh dari ini, kata beliau Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Bukan ana yang ngomong. Kalau kita ini sama. Ana ini cuma nyampaikan aja. Mudah-mudahan ini yang dibicarakan beliau ini bisa kita ambil manfaatnya. Ya. Kata beliau, siapa lagi yang lebih bodoh dari orang yang beramal akhirat tapi ingin dunia? Salat duha yang kita lakukan, apa niat kita? Supaya enggak miskin, rugi. Supaya tambah kaya, rugi. Baca waqiah biar enggak putus rezekinya, biar enggak jadi orang fakir. Hanya karena itu rugi. Walaupun kalau tujuannya itu masih boleh-boleh saja sebetulnya, karena Nabi memang memberikan jaminan itu. Tapi Nabi SAW memberikan jaminan itu tujuannya untuk memotivasi kita. Kita ini kalau urusan duit paling cepat beramal. Iya. Wah, kalau ganjarannya begini, ganjaran begitu, nanti di akhirat lambat. Tapi kalau urusan rezeki, kalau ngamalkan ini, nulis ini, jadi orang kaya, cepat gak kira-kira? Oh, langsung beramal itu. Kalau baca ini, besok sukses. Wow, itu paling duluan itu. Tapi kalau ganjarannya nanti, engkau akan mendapatkan surga, mendapatkan ampunan, pembebasan dari api neraka, dah nampak. Males. Hati-hati ya di dalam beramal. Wa idza lam yaqdir 'ala az-zuhdi fid dunya fayanbaghi lahu ay yatluba ad-dunya minal maliki laha. Kalau engkau tidak mampu zuhud dari dunia ini, maka hendaknya engkau meminta dunia kepada pemilik dunia. Meminta dunia kepada pemilik dunia, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal maliki laha wa huwa Allah, dia adalah Allah. Fa inna qulubal khalaiqi biyadihi, karena hati manusia ini berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yuqbilu biha ala man aqbala alaih, Allah akan hadapkan kepada siapa yang Allah ingin menghadapkan. Wa yusahhiruha lahu fima yasha, dan Allah juga akan memudahkan kepada siapa orang-orang yang Allah ingin mudahkan. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u dzal jad minkal jad.
tu'til mulka man tasha wa tuzillu man tasha wa tudhillu man, semua Allah berikan kerajaan, berikan jabatan kepada siapa yang Allah inginkan. Allah muliakan siapa yang Allah inginkan. Allah hinakan siapa yang Allah inginkan. Maka jangan minta kemuliaan dari manusia, minta kepada pemilik kemuliaan. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beramal hanya karena Allah. Yang ketiga, ammal hasad. Ini penyakit yang payah. Iri, dengki. Fahuwa mu'adatullahi zahirah. Orang yang punya penyakit iri, dengki, hasad, ini seakan-akan dia mengajak Allah bermusuhan. Wa munaza'atu lahu fi mulkihi bayyinatun li'annahu subhanahu idza an'ama ala ba'di ibadihi bi ni'matin fala syakka annahu muridun lidzalika wa mukhtarun lahu id la mukriha lahu ta'ala. Ma'asyiral hadirin, Allah kalau ingin memberikan nikmat kepada siapapun hambanya itu adalah atas kehendak dia. Tidak ada yang dapat memaksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun minta kepada Allah, tidak bisa maksa. Berdoa, ya Allah berjanji akan mengkabulkan doa kita. Tapi Allah tidak berjanji soal waktunya. Berdoalah, ud'uni astajib lakum. Berdoa, nanti aku kabulkan. Kapan? Terserah Allah. Dan kita meyakini Allah akan mengkabulkan doa kita itu pada waktu yang tepat. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kadang kita nih ya membenci sesuatu. Doa kita belum diijabah Allah, kita sedih. Padahal ada kebaikan kata Allah di balik itu. Wa asa an tuhibbu syai'. Kadang-kadang kita ini suka sesuatu, demen dengan sesuatu, tapi belum Allah sampaikan. Padahal di dalam pencegahan Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada kebaikan di dalam itu. Maka berhusnudzon kepada makhluk Allah, lebih-lebih hendaknya kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah kita suka diajari, bahkan di dalam hal yang kita tidak sukai, kita selalu diajarkan ada hikmah di balik ini semua, ada kebaikan di balik ini semua. Dan Allah sudah menegaskan itu. Inna ma'al usri yusra. Jadi jangan mudah kecewa. Nah, seumpama kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, kita jangan iri dengan apa yang didapatkan oleh orang lain. Karena orang itu mendapatkan itu atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita tidak suka, seakan-akan kita menantang Allah. Ya Allah, kenapa engkau berikan kepada dia? Berani ngomong begitu kepada Allah? Tidak boleh. Tidak berani kita. Ya, maka jangan punya sifat hasud, sifat iri. Sudah. Ya, kalau ada orang dapat nikmat, kita jangan meriang. Ya, orang beli mobil baru, nah kita yang sakit mata. Ya. Orang beli rumah baru, nah kitanya masuk rumah sakit, tekanan darah tinggi. Ada apa dengan kita? Ya. Sudah, itu nikmat memang Allah berikan kepada dia. Thumma innal hasad qad yakunu ala umurid dunya kal jahi wal mal wa hiya asgharun min ayyuhsada 'alaiha bal yanbaghi laka an tarhama man ibtala biha wa tahmadallah alladhi afaka minha wa qad yakunu ala umuril akhirah kal ilmi was salah. Hasad ini memang kadang-kadang berlaku pada urusan dunia seperti kedudukan, soal harta. Tapi ini semua adalah hal yang kecil kata beliau. Maka mintalah engkau kepada Allah agar engkau tidak diuji dengan sifat ini. Dan bersyukurlah engkau kepada Allah kalau engkau
dijauhkan dari sifat ini. Bahkan kata beliau, kadang-kadang hasad ini menimpa kepada orang-orang yang diberikan ilmu oleh Allah. Wassalah, dan melakukan perbuatan baik dalam urusan akhirat. Dalam urusan akhirat. Ada orang lebih pintar dari dia, tidak suka dia. Dalam urusan akhirat, dalam urusan dakwah. Ada orang yang lebih viral dari dia. Ustadz ini tak suka sama ustadz ini. Kenapa? Karena dia lebih viral dari ini. Hasud. Wal'iyadu billah. Ya. Majelis ini lebih ramai dari majelis yang itu. Tak suka. Musuhan. Tak teguran. Astaghfirullahaladzim. Ma'asyiral hadirin. Kalau urusan dunia masih kecil, nah ini kita hasud dalam urusan akhirat. Ya Allah. Lebih-lebih hasud terhadap karunia yang Allah berikan kepada seseorang. Ilmu. Karunia siapa? Karunia siapa? Ilmu. Karunia Allah. Kita dijadikan keturunan yang mulia. Karunia siapa? Karunia Allah. Terus kenapa kita mesti hasud? Ada orang dijadikan Allah turunan presiden. Apa kita mau hasud sama dia? Kan tidak boleh. Sudah kehendak Allah. Ya. Ada orang diberikan Allah ilmu lebih. Sudah kehendak Allah. Dalam urusan akhirat ini ada dua macam. Ya. Ada urusan nasab. Orang diberikan Allah nasab. Nasab mulia. Ada orang iri. Padahal dia dulu tidak pernah mesen minta supaya dilahirkan dari nasab yang situ. Dari keturunan si fulan itu. Dia lahir, sudah Allah tentukan. Terus kok ente jadi hasud begitu? Terhadap nasabnya dia. Ada orang sekarang membatalkan nasab orang. Wal'iyadzubillah. Ya. Tidak sadar diri. Tidak tahu diri. Menentang Allah. Menentang Allah. Apa tujuan ente mau membatalkan nasab orang? Apa kepentingan engkau kalau bukan karena hasud di dalam hatimu? Menghina orang lain yang diberikan Allah ilmu, dia tuh tidak sengaja aja jadi pinter. Ya Allah, hati-hati ya. Hati-hati. Wa qabihun bil murid ay yahsida man wafaqahu ala tariqihi wa awanahu ala amrihi. Hati-hati engkau, terutama hasud kepada orang-orang yang sejalan dengan engkau. Sama-sama ingin menuju kepada Allah. Para ulama, para asatis, para pengajar, ini ibarat bom bara, pemadam api. Api apa yang dipadamkan? Api kebodohan, api kesirikan. Bareng-bareng dipadamin, jangan saling nyemprot. Kalau kita saling semprot, apinya nambah besar. Harusnya jalan bareng-bareng. Ini api yang mau kita padamkan, bukan kita saling semprot satu sama lain, hasut satu sama lain. Nah ini sungguh miris, dan ini jangan sampai terjadi di antara kita. Bal yanbaghi lahu ayyafraha bihi li'annahu sara aunan lahu. Seharusnya kalau ada ustadz baru datang, ada orang dari pesantren buka majelis, harusnya dia gembira. Bukan justru hasud. Ada orang buka majelis pengajian baru, hasud dia, jangan ngaji di situ. Itu pengajian sesat, tak betul, tak jelas itu nasabnya dari mana, silsilahnya kemana, ilmunya dari mana, nongol dari batu langsung jadi ustadz. Wah, ya, tak boleh. Seharusnya kalau ada orang memang dia buka pengajian, buka majelis, dia ngajar, harusnya kita gembira, ada kawan. Ya, adakah kawan untuk bareng-bareng? Dakwah ini kalau jalan sendiri nggak enak, ya, nggak enak. Kalau ada kawan jadi enak. Ar-rafiq qablat thariq. Cari kawan sebelum berjalan. Jadi mau dakwah ajak kawan.
supaya kita saling menguatkan. Nabi Musa saja nabi dikuatkan, ya syuddu adudakum. Dikirim siapa? Harun, Nabi Harun untuk saling menguatkan. Nah, bergandengan tangan, bukan begini-gini, bukan sikut-sikutan. Bergandengan tangan. Untuk apa? Untuk menyelamatkan umat. Bukan saing-saingan, takut lapak sepi. Wah, ini gawat nih, ada pengajian baru, sepi lapak kita. Kita buka pengajian, itu niatnya karena Allah. Ya. Coba lihat orang yang bikin majelis taklim itu. Ada nggak yang datang tuh misalnya tiap hari bawa 1 juta kalau ngaji, ada nggak? Nggak ada. Yang ada yang buka majelis ngasih makan. Tekor malah buka majelis taklim nih. Ya. Kalau ente datang apa ente bawa manfaat dunia buat dia? Ya. Kalau ente nggak datang apa dia rugi? Enggak juga. Yang rugi ya kita, nggak mau datang. Ya. Nah, maka bagi kita jangan sampai ada sifat seperti itu, ya, merasa tersaingi oleh yang lain. Nah, ini jangan sampai. Waliyatubillah. Mudah-mudahan Allah bersihkan ini semua. Bal alladhi yanbaghi lil murid ay yuhibba bi batinihi wa yajtahida bi dhahirihi fi jam'in nas ala tariqillah wal ishtighal bi ta'atihi wa la yubali afdaluhu am fadalahum fa inna dhalika rizqun min Allah wa huwa subhanahu wa ta'ala yahtassu bi rahmatihi may yasha. Kalau ada orang lebih dimuliakan dari kita, ya, lebih dielu-elukan dari kita, lebih diikuti, followernya lebih banyak, untungnya anak nggak punya, ya, nggak punya YouTube, nggak punya Instagram, nggak punya Twitter, nggak ada, cuma WhatsAppan aja, ya, hingga nggak mikirkan soal follower. Kita ini nggak penting sebetulnya soal follower. Yang penting itu siapa yang kita follow. Kita tidak usah pentingkan soal follower. Yang penting siapa yang kita follow. Kita memfollow Nabi Muhammad, ikut Nabi Muhammad. Nabi Muhammad semangat di dalam dakwahnya ketika masih sedikit dan ketika umatnya sudah banyak. Semangat. Kalau ikut Nabi Muhammad jangan pedulikan follower. Mau kalau followernya banyak semangat. Kalau yang hadir banyak semangat. Kalau yang hadirnya sepi, lempem. Nah, ikut Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kalau sudah ikut Nabi Muhammad, jangan mundur karena pengikut. Kalau benar ikut Nabi Muhammad, jangan mundur, jangan melempem karena pengikut, ditinggalkan pengikut, jangan, jalan terus. Ikut Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa fil qalbi akhlaqun katsirah madmumah lam yadhkurha khirsan 'ala al-ijaz qad nabbahna 'ala ummahatiha wa ummul jami'i wa asluha wa maghrisuha hubbud dunya fa hubbuha ra'su kulli khati'atin. Kata beliau, penyakit hati ini banyak, tapi cukuplah 4 ini sajalah yang kami sebutkan. Dan semua ini, kata beliau, bermuara kepada cinta dunia. Karena cinta dunia itu adalah pangkal semua keburukan, pangkal semua kesalahan. Kama warada wa idza salimal qalbu minhu faqad salaha wa safa wa tanawwara wa taba wa ta'ahhala liwaridatil anwari wa saluha limukashafati bil asrar. Orang kalau hatinya dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah dari cinta dunia, maka hati tersebut akan bercahaya, hati tersebut akan baik. Dan hati yang seperti ini akan dapat menangkap signal-signal kebaikan yang Allah berikan. Itulah yang Nabi SAW katakan, istafti qalbak, tanya hati engkau. Hati yang seperti apa? Hati yang seperti ini, hati yang bersih dari
sifat-sifat yang merusak hati, hati yang penuh cahaya, hati yang baik. Istafti qalbak, tanya hati engkau. Di dalam setiap perbuatan yang engkau lakukan, tanya hati engkau. Mau ngapain? Apa manfaatnya? Apa tujuannya? Apa kebaikannya? Karena Allah? Karena Rasulullah? Atau karena si fulan? Atau karena dunia? Ini semua harus kita pertanyakan, ma'asyiral hadirin. Mudah-mudahan apa yang kita kaji dari kitab Risalah Adab Sulukil Murid ini akan dapat mendatangkan manfaat untuk kita, keberkahan khususnya dari pengarang kitab ini Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Semoga kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang jauh dari sifat riya, hati yang jauh dari sifat sombong, hati yang jauh dari kebencian, hati yang jauh dari hasud. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan amal kita semua, terima amal kita semua, khususnya amal kita di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, Bib, udah ngantuk. Ya, khair, fadhal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Ya khair, ya khair. Ya insyaallah ya apa yang kita sampaikan ini sampai ya insyaallah. Jadi kita tidak menyasar kelompok tertentu ya. Lagi-lagi tadi mudah-mudahan kita diperbaiki oleh Allah, dan kalau kita baik insyaallah kebaikan itu akan sampai juga kepada mereka. Amin ya rabbal alamin. Hada ma naqulu lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca zikir ini ya, zikir ini yang diajarkan Nabi. Kata Nabi, dua hal yang Allah suka. Ya, dua hal yang Allah suka, dan dua hal yang kalau kita minta tidak ada yang lebih baik dari permintaan ini. Apa yang Allah suka? Kita memperbaharui syahadat kita dan kita beristighfar kepada Allah. Dan dua permintaan yang tidak ada yang lebih baik dari ini, yakni kita minta surga dan minta dijauhkan api neraka. Zikirnya begini: Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Karim ya Azim ya Azim, Anta ilahi la ilaha ghayruk, ighfir li dhanban azim fa innahu la yaghfiru dhanban azim illa al-azim. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Ashhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal jannata wa a'udzu bika minan nar. Nah, ini berbanyak ya, mumpung masih Ramadan ya. Ini dua hal yang Allah suka dan tidak ada permintaan yang lebih hebat daripada minta surga dan minta dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala ya. Sambil jalan, sambil baring, sambil kerja, baca Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah
as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Hafal. Ayo baca bareng-bareng. Asyhadu an la astaghfirullah as'alukal wa a'udzubika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'alukal wa a'udzubika. Nikmat tak? Ya, alhamdulillah. Insyaallah berkah insyaallah ya. Sampai ketemu lagi insyaallah di Ramadan yang akan datang, panjang umur, sehat afiat insyaallah. Kita lanjutkan lagi kajian kita ini insyaallah karena ini penting kajian ini. Ini baru sampai pada pembukaan. Nanti bagaimana kita suluk yakni jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang diantaranya nanti dengan selalu berada di dalam keadaan suci. Ya, selalu berada dalam keadaan suci. Tajdidul wudu. Batal wudu, wudu lagi. Batal wudu, wudu lagi. Itu salah satu jalan agar kita di